Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Marilah kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita bersama-sama boleh mengikuti ibadah rumah tangga di malam hari ini. Kita akan ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Kita angkat pujian dari Kitab Bakti 15 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami boleh naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh bersyukur ketika di malam hari ini, di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah keistimewaan hidup kami, Tuhan kembali boleh berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama boleh mengambil bagian di dalam ibadah rumah tangga ini ya Bapa. Di tengah-tengah kekhawatiran kami, ketika kami boleh menyikapi situasi saat ini, kami boleh mengucap syukur Tuhan boleh mampukan kami. Ketika Tuhan boleh sertai kami semua, sehingga kami boleh ada bersama-sama dan bersekutuan ibadah rumah tangga ini. Kami yakin dan percaya, Roh Kudus Tuhan boleh senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan, sehingga apa yang boleh kami lakukan sepanjang kehidupan kami, semuanya akan mendatangkan sukacita bagi kami dan orang lain. Untuk itu ya Bapa, berkati ibadah pada malam hari ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami mau serahkan jalannya ibadah ini ya Bapa,
dari awal sampai akhirnya, semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur pada pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang keempat hingga yang kelima. Kita akan baca sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita akan kembali angkat pujian dari kitab Bakti 46. Tuhan Yesus sungguh sayang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang empunya firman, Allah yang baik, Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau datang dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar supaya Engkau mengartikan firman yang akan sebentar kami baca dan kami dengar bersama. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar bersama ini mengambil bagian dalam kehidupan kami, untuk kami laksanakan di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18, yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, akan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita telah dengar bersama pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Dan bacaan kita ini telah diberikan judul oleh Majelis Sinode GPIB adalah tekun dalam doa dan bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada pertanyaan buat kita semua. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari sudah tekun dalam doa dan bersyukurlah? Ini adalah merupakan satu pertanyaan buat kita semua. Yang bisa menjawab ini adalah kita masing-masing. Saya dan Bapak Ibu yang terkasih yang sedang mengikuti live streaming pada malam hari ini di rumah. Kalau kita amati hidup dan kehidupan di keluarga kita masing-masing, sangat macam beraneka ceritanya. Ada keluarga yang merasa sukacita, ada keluarga yang merasa bahagia dan rukun, dan tentunya sebaliknya ada keluarga yang tidak bahagia, tidak sukacita dan rukun. Karena selalu bertengkar di dalam kehidupan keluarga. Rasanya seperti keluarga mati. Tak ada suasana yang hidup di dalam setiap problema kehidupan rumah tangga di keluarga masing-masing. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suasana hidup seperti itulah yang didengar Rasul Paulus di Berea. Yang kita lihat bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Berbicara tentang jemaat di Tesalonika yang pernah dilayaninya, tentunya di rumah-rumah ibadah. Rasul Paulus bersukacita dan bersyukur karena jemaat di Tesalonika tidak diam, tidak suam-suam kuku, tetapi aktif, giat, ulet dalam pekerjaan iman, yaitu saling bahu-membahu, saling peduli dalam wujud kasih persaudaraan. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kedua. Walaupun terpengaruh dengan ajaran sesat, Rasul Paulus tetap menguatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap kuat dalam iman. Jangan sampai goyang iman. Itu kita bisa buktikan juga di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus tentang jemaat di Tesalonika. Dalam suasana tenang, berhati-hati, tidak mudah terpengaruh, tidak terkecoh dengan ajaran yang tidak sehat. Tetapi yang didambakan oleh Rasul Paulus adalah seperti yang di dalam bacaan kita, yang
terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Tadi bacaan kita pada ayatnya yang ke-18, namun saya mulai dari ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Dan ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa. Dan ayatnya yang ke-18 sebagaimana di dalam bacaan kita, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian ada 3 hal yang menjadi pesan atau dambaan Rasul Paulus yang perlu juga kita perhatikan di dalam kehidupan kita, di dalam bacaan ini. Yang pertama, pada ayatnya yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Apa artinya bersukacitalah senantiasa? Walaupun dalam suasana yang tidak menyenangkan, yakin akan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Dan juga Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Juga di dalam Roma, yaitu Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam segala kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oleh karena itu, di dalam bacaan kita hanya ayat yang ke-18 yang diberitakan oleh Majelis Sinode, tapi saya mengambil ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 di dalam renungan kita pada malam hari ini. Karena ayat yang ke-16 dan ke-17-nya adalah saling berhubungan dengan ayatnya yang ke-18 di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua yaitu berdoalah. Tetaplah berdoa. Yang dimaksud dengan tetaplah berdoa adalah jangan sampai kita lupa, atau kita lalai, atau kita abaikan doa. Tetapi sebaliknya terus menerus senantiasa berdoa. Karena doa adalah juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bukan di saat-saat tertentu. Ketika butuh Tuhan, baru kita ingat, baru kita berdoa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, atau tetapi sebaliknya terus menerus senantiasa berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bukan di saat-saat tertentu. Ketika butuh Tuhan, baru ingat berdoa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Kemudian ada juga di dalam Kolose, yaitu Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua, yang mengatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah
sambil mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi doa sangat penting, karena dengan doa kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa menghadapi rintangan dan pergumulan yang berat sekalipun. Itulah doa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu berarti bahwa apapun situasi yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika, termasuk dengan kita pada saat ini, baik suka maupun duka, senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur bukan sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi sebuah kesadaran rohani akan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang beriman senantiasa mengucap syukur. Mengapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus bagi kita, bagi saudara, dan juga termasuk saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Karena kekayaan tidak dapat memberi kebahagiaan yang sejati. Begitu pula dengan jabatan. Tetapi kunci kebahagiaan adalah selama kita mampu mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Bersyukur, kita membuka diri untuk bahagia. Hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kekurangan atau berkelimpahan, suka atau duka, adalah warna-warni dalam kehidupan manusia, termasuk kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Karena Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, tetaplah mengucap syukur apapun keadaannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadangkala di dalam kehidupan kita berjemaat, kalau mau mengucap syukur, kalau ada yang menguntungkan, kalau kita mau mengucap syukur, kalau anaknya lulus sekolah, mendapat ranking, kalau kita mau mengucap syukur, kalau ada sesuatu yang sangat membahagiakan kita, berulang tahunkah, dan sebagainya. Tapi yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus bagi kita, dan firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yesus Kristus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, apa yang kita petik dari pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bagi kehidupan keluarga kita, persekutuan jemaat kita, maupun masyarakat di sekitar kita, sesuai dengan situasi kondisi pandemik COVID-19 saat ini,
adalah hidup tenang, jangan gusar, jangan panik, jangan galau, labil, dan semuanya. Tetapi harus bersuka cita. Memang tidak mudah untuk tetap bersuka cita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak mudah untuk kita bersuka cita dalam segala hal, terutama dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Namun firman Tuhan mau memberikan pesan kepada kita untuk selalu bersuka cita dalam Tuhan. Karena sebagai orang beriman ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah pengharapan yang membuat kita bersuka cita. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebab itu, marilah bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab itu bersukacitalah dalam Tuhan apapun yang kita hadapi. Persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan keluarga kita, persoalan-persoalan yang terjadi yang kita hadapi di dalam kehidupan berjemaat kita, di dalam bermasyarakat, di dalam saat pandemi COVID-19 saat ini. Janganlah membuat hoax-hoax sehingga orang yang tidak mengerti akan kebingungan, sehingga panik dan membuat orang tidak bersyukur dan tidak bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada juga pesan Rasul Paulus dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu pada ayat yang ke-16, 17, 18. Yaitu kalau disingkat BBM. Yang kalau kepanjangan dari BBM, Bapak Ibu Saudara jemaat tahu bahwa bahan bakar minyak. Tetapi yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan pada malam hari ini adalah bersukacitalah. B yang pertama adalah bersukacitalah. B yang kedua adalah berdoa. Dan M adalah mengucap syukur. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, bersukacitalah, berdoalah, dan mengucap syukur. Itulah yang merupakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang merupakan kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan menguatkan iman percaya kita untuk tetap berdoa, untuk tetap bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, marilah kita merespon akan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada malam hari ini. Kita mengaminkan dari Gita Bakti 245 pada bait yang pertama dan yang kedua.
kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disatu oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena di dalam ibadah pada malam hari ini, kami telah mendengar suara-Mu lewat firman pada malam hari ini. Kami sebagai umat yang percaya kepadamu, kadangkala kami tidak melaksanakan apa yang Engkau pesankan di dalam firman Tuhan. Tetapi sering kami lalai, kami gagal, kami lupa untuk melakukan apa yang Engkau pesankan di dalam firman Tuhan. Kadangkala di dalam hidup kami ini, kami tidak mengucap syukur. Kami tidak bersuka cita. Kami tidak berdoa. Karena kami yakin dan percaya sebagai manusia, apa yang kami lakukan adalah karena kekuatan dan kemampuan kami. Namun di malam hari ini Tuhan, kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Ampunilah semua salah dan kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan kepadamu. Biarlah Engkau datang di sama tengah kami Tuhan, pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau kiranya memampukan kami. Apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Jangan apa yang kami lakukan menurut kehendak kami masing-masing Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya pada saat ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Dan kehidupan kami selanjutnya di hari-hari akan datang, kami menyerahkan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan jemaat kami dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6 yang pada malam hari ini mengikuti siaran online. Biarlah apa yang mereka dengar Tuhan menjadi bahagian juga dalam kehidupan mereka, untuk senantiasa melakukan apa yang Engkau pesankan di dalam firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada malam hari ini. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa buat gereja kami GPB Jemaat Cipecang, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6 yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sudah dirawat di rumah-rumah karena kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, tubuh kami lemah, tapi iman kami hanya mengharapkan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, segala sesuatu penyakit yang jemaat kami ini derita, Tuhan mau sembuhkan mereka. Biarlah mereka kembali datang bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang mereka lakukan sebagaimana percaya kepada Engkau ya Tuhan. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan presbiter, penatua dan diaken, termasuk dengan Ibu Pendeta Wasti yang kini sedang mengalami cuti. Biarlah Engkau memberikan juga kekuatan bagi Ibu Pendeta dan seluruh pelayan-pelayan presbiter dan penatua dan diaken
dalam tugas pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah semua apa yang kami lakukan bukan menurut kehendak kami Tuhan, tetapi semua itu kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, begitu pula dengan petugas-petugas misioner, organis perkantor, operator slide, sound system, petugas COVID-19, kami serahkan pelayanan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR dan semuanya Tuhan, yang mau melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai pemimpin-pemimpin di negara kami ini Tuhan. Tuhan sertai mereka. Tugas-tugas yang mereka emban, apalagi mengalami penyakit atau virus COVID-19 yang membuat bangsa dan negara kami, petugas-petugas atau pemimpin-pemimpin kami banyak kebingungan ya Tuhan. Tetapi kami serahkan semua itu ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Engkau juga memimpin akan pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah sekalipun, termasuk pemimpin-pemimpin yang berada di daerah gereja kami di sekitar ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan semuanya itu karena Engkaulah yang berkehendak. Tuhan mampukan mereka dalam apa yang mereka lakukan, tugas-tugas yang mereka lakukan, bukan seturut dengan kehendak mereka saja ya Tuhan, tetapi mereka mau lakukan semua itu untuk kebaikan bangsa dan seluruh rakyat bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya gereja-gereja dimanapun mereka berada. Akibat COVID pandemi 19 ini Tuhan, semua gereja-gereja banyak yang tidak melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Tapi mereka juga melakukan apa yang mereka lakukan sebagaimana kami melakukan di gereja kami di Jemaat Cepecang Jonggol ini Tuhan. Tuhan pimpin mereka dan sertai mereka juga dalam tugas pelayanan yang mereka lakukan, agar orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka dapat percaya dan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang akan kami pohon dan pinta kepadamu ya Tuhan, tetapi sebenarnya sebelum kami menyampaikannya, Engkau telah mengetahuinya. Oleh karena itu, ampunkan semua salah dan dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Korintus 8
pada ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, "Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan angkat pujian dari Gita Bakti 86 pada baitnya yang pertama dan yang keempat, "Aku bersyukur." Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama ini kami sampaikan warta jemaat dalam ibadah keluarga malam hari ini. Menyikapi situasi dan kondisi saat ini perihal COVID-19 yang semakin meningkat, maka gereja memutuskan yang pertama, menunda semua kegiatan seperti pembinaan tatap muka, pertemuan pengurus tatap muka, pertandingan gaple, dan kegiatan lainnya sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, ibadah hari Minggu mulai tanggal 27 Juni 2021 dan seterusnya dilaksanakan secara daring pada pukul 09.00 WIB tanpa kehadiran warga jemaat dan hanya dihadiri oleh presbiter bertugas, pemandu lagu, organis, tim live streaming, dan satgas bertugas sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Yang ketiga, ibadah hari Minggu pelayanan anak tetap dilaksanakan sebagaimana yang sudah berjalan, termasuk ibadah hari Minggu persekutuan taruna dan katekisasi dilaksanakan secara daring. Yang keempat, untuk ibadah keluarga dapat diikuti di rumah masing-masing seperti yang sudah berjalan, dan ibadah pelkat, PKP, PKP, dan GP tetap dilaksanakan secara daring. Yang kelima, ibadah-ibadah lain seperti ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan dan sebagainya dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ada. Demikian warta jemaat dalam ibadah keluarga malam hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus-menerus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 225, baitnya 225. Dari semula telah kau tetapkan. Dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.